Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang supervisi pembelajaran pengembangan profesionalisme guru. Artian supervisi pendidikan adalah kegiatan pembinaan atau pengawasan yang sistematis dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk membantu guru dan staf sekolah dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pendidikan serta mencapai tujuan pembelajaran. Jadi singkatnya adalah supervisi pendidikan adalah kegiatan pembinaan atau pengawasan dalam bidang pendidikan dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah, dan tujuan utamanya adalah membantu guru dan staf sekolah meningkatkan kinerja tenaga pendidik, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan supervisi yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Maksudnya adalah supervisi bisa meningkatkan kemampuan atau keahlian seorang guru dalam 3 aspek penting, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Jadi supervisi ini bisa membuat kegiatan belajar mengajar di kelas menjadi lebih efektif, menarik, dan berdampak positif bagi siswa. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa. Berarti hal ini berfokus pada upaya untuk membuat prestasi atau pencapaian akademik siswa menjadi lebih baik. Karena hasil belajar siswa itu mencakup 3 hal, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Prinsip supervisi pendidikan. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan secara umum yaitu ada prinsip ilmiah atau scientific. Supervisi harus didasarkan pada data objektif dan analisis ilmiah, bukan pada asumsi atau pendapat pribadi. Yang kedua yaitu prinsip demokratis. Supervisi harus melibatkan semua pihak yang terkait termasuk guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Supervisi pendidikan secara akademik. Yang pertama yaitu ada prinsip kerjasama atau kooperatif. Supervisi harus dilakukan dalam suasana kerjasama yang positif antara supervisor dan guru yang disupervisi. Yang kedua, prinsip konstruktif. Supervisi harus memberikan bantuan bimbingan yang bersifat konstruktif, membantu guru mengembangkan kemampuan dan potensi mereka. Yang ketiga, prinsip kreatif. Supervisi harus mendorong guru untuk berkreasi dan berinovasi dalam pembelajaran. Supervisi. Manfaat supervisi pembelajaran yaitu meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan hasil belajar siswa, mendorong guru untuk terus belajar dan mengembangkan diri, membantu guru dalam mengatasi berbagai tantangan dalam pembelajaran. Seperti yang dijelaskan barusan, supervisi bisa juga mendorong guru untuk terus belajar, berkembang, dan beradaptasi dengan berbagai tantangan pendidikan yang terus berubah. Dengan demikian, guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga pembelajar sepanjang hayat yang mampu menghadirkan pembelajaran yang relevan dan bermakna. Fungsi supervisi yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan, yang dimana mutu itu adalah nilai atau bagaimana masyarakat memandang pendidikan itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Dengan apa? Yaitu dengan cara supervisor atau pengawas melakukan pengawasan, yaitu pengawasan terhadap apakah proses belajar mengajar sudah sesuai dengan tupoksi atau sudah berjalan sesuai rencana. Maka dari itu jika ada yang belum berjalan sesuai rencana, maka diadakanlah yaitu pembinaan. Apa saja hal-hal apa saja yang harus diperbaiki, yang harus dilakukan agar semua bisa berjalan sesuai pada tujuan. Ketika sudah berjalan, lalu diadakanlah pengembangan agar semua kegiatan dapat berjalan dengan maksimal. Jenis-jenis supervisi. Supervisi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, supervisi klinis. Yang kedua, supervisi kemitraan. Yang ketiga, supervisi kolegial. Ketiga jenis ini dibagi berdasarkan hubungan atau keterkaitan kita antara pihak. Yang pertama yaitu antara individu atau standar sekolah dengan diri kita sendiri. Apakah yang kita laksanakan, yang kita kerjakan sudah sesuai dengan
syarat-syarat yang diberikan oleh sekolah. Yang kedua yaitu antara supervisor atau pengawas dengan guru-guru, yang dimana pengawas itu didatangkan dari pusat lalu mendatangi sekolah-sekolah untuk mengontrol apakah sudah berjalan dengan baik segala runtutan prosedurnya. Yang ketiga yaitu supervisi kolegial antara guru dengan guru lainnya. Hal ini dilakukan secara internal antara guru satu dengan guru yang lain dengan berbagai bidang mata pelajaran. Teknik supervisi dibagi menjadi dua, yaitu supervisi kelompok dan supervisi individu. Yang pertama, supervisi kelompok, yaitu dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, pertemuan orientasi. Yang kedua, rapat guru. Yang ketiga, studi kelompok. Yang keempat, loka karya. Dan yang kelima, diskusi kelompok. Lalu dengan teknik yang kedua, yaitu teknik individu. Yang pertama, yaitu observasi kelas. Yang kedua, kunjungan kelas. Yang ketiga, pertemuan individu. Yang keempat, kunjungan antar kelas. Dan yang kelima yaitu penilaian diri. Tantangan supervisi. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Ketika sumber daya manusia ataupun yang lain terdapat kekurangan, maka suatu proyek yang akan kita buat dapat mengalami keterlambatan. Yang kedua yaitu kekurangnya kompetensi supervisor. Yang ketiga, kurangnya motivasi guru terhadap perubahan. Nah, guru harus memiliki motivasi agar semua dapat berkembang. Yang keempat yaitu perubahan kebijakan pendidikan. Yang kelima, teknologi dan inovasi. Dan yang keenam yaitu menghadapi perubahan zaman. Hal ini sangatlah menjadi tantangan bagi kita untuk menyesuaikan bagaimana pendidikan dengan anak-anak yang semakin hari yaitu berubah zamannya. Strategi menyusun supervisi agar berjalan secara efektif. Yang pertama yaitu menentukan tujuan yang jelas. Ketika tujuan itu sudah jelas, maka kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang harus kita lakukan. Yang kedua yaitu menggunakan metode supervisi yang tepat. Metode supervisi yang tepat yaitu metode yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu mengembangkan standar supervisi. Ketika standar supervisi kita sudah lebih maju, maka kualitas pendidikan sekolah yang kita tepati bisa bersanding dengan sekolah-sekolah bagus lainnya. Yang keempat yaitu menggunakan data untuk pengambilan keputusan. Kenapa kita menggunakan data? Agar keputusan yang kita buat itu dapat memudahkan kita dalam menjalankannya. Ketika kita menggunakan tanpa data, maka kita akan kesulitan selama berjalannya rencana. Yang terakhir yaitu mengembangkan tim supervisi. Dikembangkan tim supervisi agar semua dapat melaksanakan dengan baik. Supervisi pendidikan merupakan proses penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui supervisi, guru dapat memperoleh umpan balik, dukungan, dan bimbingan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Supervisor pendidikan memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa supervisi pendidikan efektif dan berdampak positif pada kualitas pendidikan. Di sini ada kunci kesuksesan supervisi. Yang pertama yaitu tujuan yang jelas, kedua metode yang tepat, ketiga hubungan yang baik, yang keempat umpan balik yang konstruktif.